Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak lan para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita membiasakan perbuatan kebajikan, menanamkan kebenaran dan meninggalkan kemungkaran, supaya kita terhindar dari bencana dan malapetaka. Jangan ada di antara kita ini yang suka berbuat kejahatan dan kerusakan di kalangan umat, sebab Allah sangat murka kepada orang-orang yang berbuat demikian. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tattabi'il fasada fil ardi innallaha yuhibbul mufsidin, yang artinya berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Qasas ayat 77. Saya mengajak kepada para jamaah untuk lebih memperhatikan kitab suci Al-Quran, yang mencintainya dengan senang membacanya. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam sejagat raya ini. Kita yang menunjukkan manusia agar bisa membedakan mana di antara yang hak, benar, dan yang mana yang batil, salah. Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW itu adalah merupakan salah satu rahmat yang sangat besar dan tidak ada tandingannya bagi jagat raya ini. Di dalam kitab semuanya wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menjadi petunjuk, pedoman, dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman, serta mengamalkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran, maka dia akan bertambah cintanya kepada Al-Quran, cintanya serta untuk mengamalkannya dan mengajarkannya, hingga rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat merata di dalam raya ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baiknya kamu orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Qur'an Karim. Sabda Rasulullah itu memberikan pengertian agar kita lebih aktif dan konsentrasi mempelajari Al-Quran dan memperdalamnya, karena di dalam kandungan Al-Quran itu
ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya, supaya kita selamat di dunia maupun di akhirat. Kemudian setelah berhasil dengan baik, kita sampaikan atau ajarkan kepada orang lain supaya kita mendapat kebaikan dan di golongan orang-orang yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkeyakinan bahwa membaca Al-Quran merupakan ibadah, amal soleh, dan mendapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang kita baca itu kalimatullah Al-Quran, dan bagi kita orang-orang mukmin sebaik-baiknya bacaan adalah Al-Quran, karena Rasulullah SAW menyuruhkan Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahul Muslim, yang artinya bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca. Muslim. Hadis tersebut dapat dipahami bahwa membaca Al-Quran itu bagi kita umat Islam adalah bukan saja sebagai amal saleh, ibadah dan mendapat pahala besar, tetapi juga dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Dan di dalam tidak hanya yang membaca Al-Quran yang bernilai ibadah, mendapat pahala dan memperoleh rahmat Allah, tetapi mendengarkan Al-Quran saat dibaca itu juga bernilai ibadah. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'ana wastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran itu, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala orang mukmin yang membaca dan mendengarkan Al-Quran dengan tenang dan khusyuk akan mendapat limpahan pahala dan ketentraman jiwanya Al-Quran yang menjadi obat bagi orang-orang yang sedang gelisah dan lara. Bahkan jika dibaca dengan merdu di tartil serta memenuhi syarat tajwidnya, maka Al-Quran bisa menambah lebihnya iman seorang yang mendengarkannya. Rasulullah SAW bersabda sendiri gemar sekali mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Beliau pernah terpikat kemerduan suara Abu Musa al-Asy'ari ketika membaca Al-Quran seperti merdunya suara Nabi Daud alaihissalam. Itulah yang bisa menambah imannya orang mukmin. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karena dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. KS Al-Anfal ayat 2.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, juga pernah menegaskan bahwa mukjizat adalah Al-Quran, dan Al-Quran sendiri banyak memuat kisah para nabi dan rasul terdahulu. Bahkan banyak juga menuturkan kitab nabi-nabi terdahulu seperti kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa, Zabur, kitabnya Nabi Daud, Injil, kitabnya Nabi Isa, Al-Quran, kitabnya Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dengan segala petunjuk ilmunya dan tasnya mampu menjawab segala tantangan zaman, bisa mengalahkan, tidak bisa dikalahkan, dan bahkan dengan segala keunggulan dan keistimewaan membuat manusia dan segenapnya alam raya ini tidak mampu mendatangkan yang sebanding dengan Al-Quran, apabila membandingkan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimisli walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Yang artinya, katakanlah jika seandainya seluruh manusia dan jin berkumpul untuk membuat semacam Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan mampu membandingkan yang seperti Al-Quran, meskipun mereka saling bantu-membantu. Al-Isra ayat 88. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit dari saya ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.